لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم القيامة. Ikhwani azakumullah, kita lanjutkan di malam ini kajian membahas hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah. Dan malam ini kita akan masuk pada hadis ke-20. Wa Nabi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Agak dimaju saja. Ada di belakang. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula ya idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara
yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah bila engkau tidak malu, maka lakukanlah yang engkau kehendaki. Seorang mukmin yaitu sifat malu. Dan Rasulullah SAW di hadis ini menyebutkan tentang bahwa wasiat sifat agar orang punya sifat malu adalah wasiat yang telah diwariskan oleh para nabi-nabi terdahulu. Di sini Nabi SAW menyebutkan perkataan para nabi yang didapati oleh manusia adalah bila engkau tidak malu, lakukan apa yang kamu inginkan. Dan ucapan Nabi ini ada dua makna, yaitu sabda Nabi bila engkau tidak malu, lakukan yang kamu inginkan, ada dua makna. Yang pertama, kalau seandainya engkau tidak punya sifat malu, maka lakukanlah apa yang kamu inginkan, walaupun perbuatan itu adalah perbuatan yang memalukan. Dan ini maknanya celaan. Itu sabda Nabi, bila engkau tidak malu maka lakukan apa yang kamu inginkan. Artinya makna pertama, bila engkau tidak punya lagi rasa malu, maka silahkan kamu lakukan apa yang kamu inginkan, baik itu perbuatan yang buruk ataupun baik. Baik itu perbuatan yang memalukan atau tidak. Dan makna kedua adalah makna pilihan dan bukan sebuah larangan. Yaitu makna kedua, bila sebuah perbuatan itu memang tidak memalukan, maka silahkan kamu lakukan. Jadi yang pertama bersifat celaan, makna pertama. Makna kedua lebih cenderung, kalau memang tidak memalukan, silahkan lakukan yang kamu inginkan, karena memang perbuatan itu tidak mendatangkan malu. Atau dengan arti lain, jangan engkau tinggalkan sesuatu kalau memang tidak memalukan. Ini makna dari hadis Rasulullah SAW. Dan ini memberikan isyarat ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, yang didapati oleh manusia itu dari perkataan kenabian-kenabian yang terdahulu. Artinya sifat malu ini adalah sifat yang memang diwariskan dari satu kaum ke kaum yang lain. Para nabi, setiap nabi memperingatkan kaumnya agar memiliki sifat malu. Karena terkadang seseorang itu ketika imannya sudah tidak mempan lagi untuk membuat dia meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yang terakhir tamengnya adalah sifat malu. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa malu itu adalah bagian dari iman. Artinya orang yang memiliki sifat malu, maka itu tanda-tanda bahwa dalam hatinya terdapat iman.
Kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW, al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu adalah bagian dari keimanan. Dan sifat malu itu ada dua macam. Yang pertama malu kepada Allah, yang kedua malu kepada makhluk. Malu kepada Allah itu artinya adalah malu kepada Allah ketika Allah melihat kita melaksanakan hal yang dilarang dan melihat kita meninggalkan apa yang diperintahkan. Artinya seseorang kalau seandainya memiliki sifat malu kepada Allah, maka jangan dia lakukan apa yang Allah larang dan lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Sehingga dan sifat malu seseorang kepada Allah itu ujian terberatnya adalah ketika dia sendirian. Tidak ada manusia yang berada di sekeliling dia. Dan sesuatu yang bisa mendatangkan sifat malu kepada Allah itu adalah al-iman asy'ur bi muraqabatillah. Bagaimana seseorang mendatangkan atau menanamkan sifat malu kepada Allah adalah menanamkan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi dan melihat kita dimanapun kita berada. Karena di antara sifat Allah adalah Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Sehingga ketika orang yakin dalam hatinya bahwa dimanapun dia berada Allah akan melihat dia, maka dia akan berhati-hati, sendiri atau tidak sendiri, dia tidak akan berbuat apa yang Allah larang. Dan ini salah satu tingkatan iman yang tertinggi. Ketika seseorang itu merasa Allah mengawasi dia. Dalam sebuah kisah, ada seseorang yang punya murid, dan murid-muridnya itu semuanya itu setiap murid dikasih ayam. Dan dikatakan oleh guru tadi, sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak ada yang melihat. Semua murid itu menyembelih di tempat yang tersembunyi. Setelah itu datang kepada gurunya dengan ayam tersembelih kecuali satu. Si guru tadi bertanya, kenapa tidak kau sembelih ayammu? Apa jawab dia? Aku tidak mendapatkan tempat yang tidak dilihat oleh seseorang, oleh siapapun. Lalu siapa yang melihat kamu? Allah. Dia tidak menyembelih karena apa? Dimanapun dia akan menyembelih, di situ Allah melihat. Dan gurunya mengatakan apa? Sembelihlah di tempat yang tidak ada siapapun yang melihat. Apa kata gurunya? Di antara murid yang banyak, hanya satu yang berhasil menyerap ilmu. Dan kisah para salafus saleh, bagaimana mereka bersembunyi dengan amal soleh mereka, itu banyak. Yang kedua, sifat malu kepada makhluk, yaitu malu yang membuat seseorang menahan diri dari sebuah perbuatan yang menyelisihi agama dan menyelisihi al-muru'ah, akhlak. Yang pertama, standarnya adalah syariat, yaitu seseorang malu untuk melakukan sebuah perbuatan yang menyelisih syariat, jika dia tetap menjaga apa yang Allah perintahkan.
Yang kedua, malu atau menahan diri dari sebuah perbuatan yang menyelisih al-muru'ah. Al-muru'ah di sini perilaku. Artinya walaupun secara syar'i sesuatu itu tidak dilarang, tapi kalau seandainya sebuah perbuatan itu memang aib di sebuah tempat, itu harus kita jaga. Saya contohkan begini. Antara laki-laki dan perempuan di negeri kita, kalau laki-laki dibonceng, ya, naik motor misalnya, kemudian dia duduk di belakang dibonceng. Posisi bagaimana laki-laki? Menghadap ke depan atau ke samping? Kalau seandainya kita melihat laki-laki dibonceng tapi menghadap samping, kira-kira perasaan kita apa kepada dia? Kayak apa? Kayak perempuan. Kenapa? Karena di negeri kita, perempuan kalau dibonceng rata-rata dia duduk menyamping. Tapi ini tidak. Ketika di negeri kita laki-laki melakukan sebuah perbuatan yang biar dilakukan wanita itu memalukan, di sebuah negeri belum tentu. Seperti di Afghanistan, di Pakistan, justru laki-laki kalau dibonceng justru duduknya nyamping. Dan ini tidak menyelisih syariat perburukan. Tapi beda halnya ketika orang Pakistan ke sini, jangan melakukan itu. Kenapa? Karena di sini memalukan. Ini yang menyelisih al-muru'ah. Sehingga seseorang pun juga dituntut untuk mengetahui bagaimana apa adat sebuah daerah agar dia bisa menjaga diri. Ini dari satu sisi malu kepada siapa. Adapun sifat malu itu sendiri ada dua macam juga dari sisi yang tertanam pada diri. Ada dua macam sifat malu itu. Ada sifat malu yang memang bawaan lahir, atau disebut oleh para ulama al-haya at-tabi'i. Arti Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada dia dari kecil sifat malu. Yang kedua, al-haya al-muktasab. Sifat malu yang memang diusahakan untuk dimiliki oleh seseorang. Yang tadinya dia berbuat maksiat tidak malu, saat kemudian dia taubat, maka dia berusaha untuk menanamkan malu sehingga dia tidak lagi berbuat dosa di hadapan orang dengan terang-terangan. Makanya salah satu cara seseorang yang tadinya dia tidak malu agar dia punya sifat malu, berkumpul dengan orang-orang yang punya malu. Kenapa? Ada istilah dalam bahasa Arab, as-sahibu sahib. Teman atau pergaulan itu menarik. Artinya apa? Seseorang yang tadinya baik, kalau komunitasnya atau pergaulannya rata-rata tidak baik, sedikit banyak pergaulan itu akan merubah dia. Saat orang yang tidak baik dikumpulkan dengan orang yang soleh, lama-kelamaan dia akan malu. Disitulah kemudian dia melatih dirinya memiliki sifat malu. Tapi ada sifat malu yang tercela. Apa sifat malu yang tercela? Sifat malu yang tercela itu adalah ketika justru orang malu kepada manusia untuk menjalankan perintah Allah. Seorang wanita di sebuah tempat yang jarang di situ ada wanita yang menutup aurat, dia tahu menutup aurat itu, tapi dia ikut-ikutan wanita sekitar. Kenapa? Saya mau bapak pakai jilbab. Ini malu yang tercela. Dan saya dapat di sebagian orang Muslim dalam sebuah perjalanan menggunakan kendaraan umum, justru mereka tidak sholat. Kenapa? Malu kalau sholat di bis. Akhirnya apa? Tidak sholat sama sekali. Ini sifat malu yang tercela. Ketika
Sifat malu itu justru membuat seseorang meninggalkan apa yang telah Allah larang. Kita lanjutkan dengan hadis yang ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrah. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Dari Abi Amr, dan dikatakan juga Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan, ucapkan kepadaku dalam Islam satu ucapan, itu nasihati aku, yang mana setelah itu aku tidak akan mau lagi bertanya kepada yang lain selain engkau. Apa kata Nabi? Ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Apa arti istiqomah? Pertama di sini Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang bertanya minta dinasihati, lalu Nabi mengatakan amantu billahi tsumma istaqim. Dan tentu jawaban Nabi terhadap jawaban para sahabat itu berbeda-beda. Tergantung bagaimana kondisi sahabat itu yang bertanya. Tapi ada satu poin di sini yang menarik, yaitu para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, semuanya mereka mempertanyakan tentang kebaikan dalam agama dan di akhirat. Tidak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana caranya dagang untung banyak? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya cepat kaya? Pertanyaan sahabat kepada Nabi rata-rata dan semuanya adalah tentang kebaikan dunia akhirat. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, beritahu aku bagaimana caranya aku bisa bersamamu di surga. Apa kata Nabi? Apakah tidak ada pertanyaan lain? Apa kata sahabat tadi? Itulah pertanyaan. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bila engkau ingin bersama di surga, maka perbanyaklah sujud. Itu banyak sholat. Sehingga pertanyaan para sahabat kepada Nabi, semuanya pertanyaan tentang kehidupan akhirat, ingin bahagia di akhirat, ingin masuk surga. Beritahu aku, mungkin sudah berlalu hadisnya, ada hadis beberapa dari Al-Ba'in. Pertanyaan seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, beritahu aku sebuah amalan yang membuat aku masuk surga jauh dari neraka. Kenapa sahabat bertanya yang seperti ini? Karena mereka tahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Mereka tahu bahwa kehidupan dunia itu sementara dan hina, rendah, maka mereka selera hidup mereka tinggi, yaitu akhirat. Makanya semuanya pertanyaan tentang akhirat, bukan tentang dunia. Maka Nabi menjawab, ucapkan aku beriman kepada Allah. Ya, walaupun sahabat ini sudah beriman, tapi ini merupakan sebuah peringatan. Seseorang itu diingatkan dengan apa yang sudah dia lakukan, itu penting. Karena apa? Karena sesuatu itu walaupun orang sudah tahu, kalau tidak diingatkan kadang lupa dan lalai. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah.
Dia mengatakan, saya membaca kitab Tauhid. Saya membaca itu, kitab itu berulang-ulang. Dia istilahnya Syekh Taqiyuddin ini adalah seorang alim dan termasuk dari ulama-ulama besar di zamannya. Tapi dia walaupun sudah memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang dalam, dia mengatakan, aku mengulang-ulang membaca kitab Tauhid dan aku mendapatkan faedah dari setiap yang aku baca. Sehingga apa? Sesuatu yang sudah kita ketahui kadang perlu kita diingatkan dengannya. Jangan kemudian seseorang ketika mengingatkan kita tentang sesuatu, kita menjawab, saya sudah tahu. Kalau orang sudah memberitahu kita tentang sesuatu yang sudah kita ketahui dan artinya dia mengingatkan, kita ucapkan jazakallahu khairan. Karena dia mengingatkan sesuatu yang yang terkadang kita lalai. Makanya ilmu itu perlu diulang. Tidak cukup kita belajar itu sekali. Kenapa? Karena kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang melalaikan. Orang ngaji, habis itu dia ke pasar, jualan di pasar, kesana. Apa yang dia ngaji pagi tadi, kadang sudah lupa. Kenapa? Dunia itu melalaikan. Makanya Allah katakan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Kehidupan dunia permainan dan hal yang melalaikan. Makanya karena potensi seseorang itu lalai dari akhirat itu sangat besar dengan hidup dunia, maka perlu ada yang mengingatkan. Ini salah satu manfaat dan keutamaan orang mendatangi atau selalu berada di majelis ilmu, walaupun ilmu yang sudah disampaikan pernah dia dengar. Ada seorang yang sedikit ada kesombongan dalam hatinya. Ayo ngaji, apa kajiannya? Usul Thalatha. Sudah 2 kali saya tamat. Sekarang gak ngaji lagi orang itu. Katanya sudah tamat. Harusnya kalau dia tamat amalnya terjaga. Ini sudah lalai. Kadang sholat sudah di masjid lagi. Kenapa? Ya pertama dia merasa ilmu itu sudah pernah dia dengarkan sehingga nggak perlu dia datang lagi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkan, karena peringatan itu merupakan sebuah hal yang bermanfaat bagi seorang mukmin. Termasuk di sini Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang bertanya, berikan aku nasihat dalam Islam. Kalau engkau berikan nasihat padaku, aku tidak lagi taat sama orang lain. Nabi mengatakan, amantu billah, ucapkan aku beriman kepada Allah. Lalu kemudian setelah itu engkau beristiqomah. Ini syarat bahwa hal yang perlu dilakukan oleh seseorang setelah iman adalah istiqomah. Apa istiqomah itu? Al-istiqomah secara umum adalah berjalan di atas jalan yang lurus.